Bab 1056 Xie melihat apa yang seharusnya tidak Anda lihat. Munculnya badai emas ini begitu tiba-tiba sehingga seluruh ruang seolah-olah itu terkoyak. Platform kompetisi berguncang dengan keras, dan semua penonton melihatnya seolah-olah ruang akan runtuh. Tidak ada keraguan bahwa pukulan ini sangat dekat dengan wabah skala penuh Master Armor pertempuran 3 karakter. Tang Wulin menunjukkan tubuh bagian atas yang bagus, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas, dan bahkan penonton dapat dengan jelas mendengar pemukulan keras dari inti naga. Pada saat ini, ki yang kuat dan fluktuasi darah yang meletus darinya mengejutkan semua orang. Berakhir. Ya, Yuanen Yehui tidak muncul kembali, dan menghilang dengan lenyapnya gerbang cahaya itu. Tapi situasi Tang Wulin pasti juga tidak baik, sepertinya sisik yang menutupi seluruh tubuhnya juga memiliki banyak garis retak, dan garis-garis ini telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika Big Bang berakhir, segera tubuhnya berlumuran darah. Itu semua darahnya sendiri. Dia terngangah, dan dia hampir mengambil waktu istirahat sejenak. Yuanen Yehui yang luar biasa. Selain syok, mata Tang Wulin saat ini lebih bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuanen Yehui saat ini telah tumbuh sedemikian rupa. Dia mampu meledakkan serangan yang begitu mengerikan saat dia ingin mengamatinya. Dengan armor perang 2 karakter Tang Wulin dan peningkatan menyeluruh dari Raja Naga Emas, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Pada akhirnya, dengan mengorbankan armor perang dan semua kekuatan jiwa dan garis keturunannya sendiri, dia bisa meluncurkan ledakan naga emas untuk membalikkan kekalahan. Dan pukulan yang sangat aneh tadi meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia sangat malu sejak mengikuti kompetisi ini. Meskipun Ye Xinglan memahami jiwa pedang, setidaknya pada level ini, kekuatannya pasti telah dilampaui oleh Yuanen Yehui. Selain itu, baru sekarang Tang Wulin tahu untuk pertama kalinya bahwa roh utama Yuanen Yehui bukanlah kera besar Titan, tetapi malaikat yang jatuh. Meskipun situasi yang menyedihkan seperti itu lebih karena dia sendiri terlalu konservatif, itu bukanlah konfirmasi bahwa Yuanen Yehui telah mencapai tingkat yang sangat kuat dalam hal efektivitas pertempuran. Dengan pasangan yang begitu kuat, bagaimana mungkin Tang Wulin tidak bersemangat? Lei Zhengyu menghela napas, menatap Tang Wulin yang malu di layar, dia perlahan berdiri. Pada saat ini, di matanya menjadi sangat tegas. Xiaoyan, saya berencana untuk memulai tahap kedua dari upacara baptisan suci. Ye Xinglan juga melihat ke layar, matanya terbakar, tetapi matanya penuh dengan semangat juang dan kegembiraan yang kuat. Di sekitar tubuhnya, retakan kecil sepertinya telah dipotong oleh energi pedang yang tak terlihat. Xie menampar pintu Yuanen Yehui dengan keras, tapi tidak ada gerakan di dalam. Karena penampilannya yang luar biasa dalam kompetisi tersebut, Yuanen Yehui dianugerahi Stardow eksklusif, jadi dia berpartisipasi dalam kompetisi di kamarnya. Tetapi karena dia tidak bisa memakai pakaian saat memasuki kabin Stardow, dia menolak membiarkan Xie menunggunya di kamar. Tapi Xie juga melihat hasil dari permainan tadi. Dia adalah orang yang paling tahu kemampuan Yuanen Yehui, jadi dia penuh dengan kekhawatiran. Benar saja, tidak ada suara di dalam ruangan saat ini. Pasti terjadi kecelakaan. Cahaya menyala, belati naga ringan Xie berkedip seketika, memotong kunci pintu, mendorong pintu dan masuk, dan angin bertiup ke dalam ruangan seperti angin. Saat berikutnya, tubuhnya dipasang di tempat seperti tiang kayu. Karena dia melihat kabin Stardow baru saja dibuka, dan Yuanen Yehui di dalam, merangkak keluar dari kabin Stardow tanpa inci. Dengan mata saling berhadapan, Yuanen Yehui merasa terhina dan marah, kamu sudah mati. Sebelum kata-katanya jatuh, dia pingsan begitu matanya tertutup. Xie berkeliling dan memeluk tubuhnya dengan cepat, tetapi untuk sementara, dia tidak merasakan pesona sedikit pun, tetapi kesedihan melanda hatinya. Ini saya benar-benar tidak bermaksud begitu. 4 besar. Raja Naga Emas memasuki semifinal dengan cara yang sangat memalukan. Kekuatan macam apa yang merupakan ledakan terakhir dari pemain Raja Naga Emas? Apakah itu kemampuan yang melekat pada baju besi tempurnya sendiri? Meskipun Raja Naga Emas memasuki semifinal, peluang untuk memenangkan gelar menurun. Dikurangi menjadi 1 kerugian 3. Raja Naga Emas bukannya tanpa kelemahan, dan Raja Kekuatan dirugikan. Kemampuan macam apa yang dikeluarkan Raja Kekuatan di saat-saat terakhir? Mungkinkah itu guru roh jahat? Berbagai kabar pun pecah setelah pertandingan berakhir. Untuk beberapa waktu, baik Tang Wulin dan Yuanen Yehui menjadi fokus perhatian. Tang Wulin juga menjadi satu-satunya di antara 7 monster Shrek yang masuk 4 besar. 4 peringkat teratas muncul, dan bagan pertarungan terakhir juga dibariskan oleh wasit terlebih dahulu. Lawan Tang Wulin di semifinal. Sima Jincilah yang mengalahkan Ye Xinglan.
memiliki eksistensi kuat yang sangat memahami jiwa pedang. Ciptakan tinju Anda sendiri. Setelah dengan hati-hati memikirkan seluruh proses pertempuran dengan Yuan Yehui, Tang Wulin sudah memahami bahwa Yuan Yehui telah menciptakan serangkaian teknik tinju sendiri. Dan sangat memahami misteri tinju. Kombinasi sempurna dari dua roh seni bela diri dan teknik tinju dapat membuat lompatan besar dalam kekuatannya. Ini adalah jalan yang dimiliki oleh Master Jiwa, tidak diragukan lagi bahwa Yuanen telah melakukan lebih baik dari dirinya sendiri dalam hal ini. Bagaimanapun, apa yang ditunjukkan Qianfu diajarkan kepadanya oleh Tang Tua, meskipun kekuatannya besar, itu bahkan tidak sebanding dengan Yunwu Shenquan milik Yuan Yehui. Tapi itu masih bukan milik Tang Wulin sendiri, dan itu tidak banyak gunanya untuk sublimasinya sendiri. Peningkatan kekuatan Tang Wulin lebih disebabkan oleh interaksi timbal balik antara inti naga dan inti jiwa setelah pembentukan, ditambah dengan perpaduan benih alami dan tubuh yang disebabkan oleh putra alam, membuatnya jauh lebih berbakat daripada rekannya. Namun dalam pemahaman tentang kemampuannya, dia tertinggal. Setidaknya dalam hal ini, Ye Xinglan, yang awalnya menguasai jiwa pedang, dan Yuan Yehui, yang menciptakan tinju Dewa Yun Vortex sendiri, berada di atasnya. Mereka semua telah menemukan jalan yang benar untuk diri mereka sendiri. Ini adalah pengejaran seumur hidup mereka, jadi bagaimana dengan diri mereka sendiri? Mungkinkah masa depan seseorang hanya bisa berada di bawah bayang-bayang Raja Naga Emas, dan hanya dapat terus menerima kemampuan penyegelan Raja Naga Emas untuk secara bertahap meningkatkan diri? Tapi apakah itu keterampilan yang diajarkan oleh Tang Tua atau kemampuan yang diberikan oleh inti dari Raja Naga Emas? Ini sebenarnya bukan milikku. Pikiran Tang Wulin menggemakan pemikiran semacam ini. Ya, Anda harus menemukan jalan Anda sendiri. Titik awal, saya lebih tinggi dari pasangan saya, tetapi terlebih lagi, semakin sulit bagi saya untuk menemukan jalan saya sendiri. Sebelum melawan Yuan Yehui, Tang Wulin bahkan tidak memiliki ide ini, karena bakatnya yang begitu kuat menyebabkan ketergantungannya pada bakatnya sendiri. Ini tidak salah, setidaknya untuk saat ini, dia masih tak terkalahkan di level yang sama. Tapi bagaimana dengan masa depan? Jika apa yang Anda kejar di masa depan adalah untuk berkembang menuju puncak dunia ini, maka Anda harus menemukan jalan Anda sendiri. Tanpa jalannya sendiri, maka tidak akan mungkin mencapai puncak yang sebenarnya. Kemana jalan saya? Tang Wulin berpikir dalam diam, seperti ini, dia duduk sepanjang malam, tetapi dia masih tidak tahu. Dia tahu bahwa ini bukan lagi cara yang bisa dia temukan hanya dengan berpikir keras, tetapi sejumlah keberuntungan dan kesempatan tertentu. Dia menyesuaikan mentalitasnya dengan sangat cepat. Dia sangat memahami bahwa hal terpenting baginya sekarang adalah mengintegrasikan kemampuan yang sudah dimilikinya. Dengan skill Blood Soul Fusion, dia masih berdiri di puncak level ini. Ketika semua kemampuan terintegrasi, dia akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Setelah mengetahui arah latihan berikutnya, dia tidak lagi berjuang dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Sekitar 10 jam kemudian, dia masih memiliki 8 kemajuan dan 4 pertempuran perang mecha, yang tidak diragukan lagi akan lebih sulit baginya dibandingkan dengan perang Master Jiwa. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Sue Er menatap putranya di sampingnya. Sue Jiu mengerutkan kening, jika tebakanku benar, Wulin seharusnya saling kenal. Aku juga menonton pertandingan sebelumnya. Itu sangat berbeda dari pertandingan hari ini, dan dia tidak memainkan keuntungannya sendiri sama sekali. Ya. Sue Er mengangguk, tapi, bagaimana menurutmu tentang letusan terakhirnya? Sue Jiu berkata dengan datar, itu jelas bukan kemampuan yang melekat pada armor pertempuran. Tidak ada yang akan memberikan armor tempurnya kemampuan menghancurkan diri sendiri. Bahkan jika ada, kekuatannya tidak bisa begitu besar. Kekuatan pukulan itu sudah merupakan kekuatan master armor pertempuran 3 karakter level Douluo dengan semua kekuatan. Itu tidak mudah. Tapi itu bisa dilihat bahwa itu menghabiskan dirinya sendiri sangat besar. Pada titik ini, ekspresinya agak aneh dan dia berhenti, berkata, meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku semakin merasa bahwa kekuatannya lebih dekat denganku. Bab 1057 Master Logam. Sue Er meliriknya, kurang percaya diri? Sue Jiu tersenyum, itu tidak benar. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan. Kehilangan dia hari itu benar-benar meremehkannya. Aku bahkan tidak menunjukkan 30% kekuatanku. Lagi pula, aku adalah darah 9. Menunggu akhir kompetisi ini. Setelah itu, saya pasti akan mendapatkan kembali gelar saya. Sue Er berkata, adalah hal yang baik untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi jangan pernah meremehkan lawanmu. Bahkan jika kamu dapat mengambilnya kembali kali ini, dapatkah kamu menahannya di masa depan? Sue Jiu akhirnya diam.
Kecepatan kenaikan Tangwulin benar-benar terlalu cepat, terus bertambah dengan kecepatan ini, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk kesenjangan mereka meningkat. Apalagi itu hanya akan bertambah besar. Sue Er tiba-tiba tertawa. Dia, yang selalu serius, menunjukkan senyum yang sangat langka, bukan hanya kamu tapi kita semua yang perlu dikhawatirkan. Tapi untuk perkemahan Dewa Darah dan Legiun Dewa Darah. Ini dia untung. Sue Jiu mengangkat alisnya sedikit. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa perkiraannya tentang Tangwulin sudah sangat tinggi, tetapi dia tidak berharap bahwa pengakuan ayahnya terhadap Tangwulin akan mencapai tingkat seperti itu. Jiang Weiwei duduk di kedai kopi di rest area dengan kehilangan, minum kopi dalam diam, suasana hatinya pahit seperti kopi di cangkir. Visi Sue sangat kuat. Apakah kekuatan sebenarnya Wulin begitu kuat? Dalam kompetisi yang sama, dia bahkan tidak berhasil mencapai final, tetapi Tangwulin terus maju dan maju. 4 besar sudah 4 besar. Ini berarti bahwa di antara semua Master Armor pertempuran di bawah Master Armor pertempuran 3 karakter, dia sudah bisa masuk 4 besar. Bakat seperti itu, begitu dia menjadi Master Armor pertempuran 3 karakter, dia pasti akan berdiri di level tertinggi dunia Master Roh. Bakatnya jauh di belakangnya, dan dengan perbandingan seperti itu, bagaimana Yusue bisa memandangnya? Kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba, suara yang familiar keluar dari telinganya, yang membuatnya bermimpi. Hah? Jiang Weiwei mengangkat kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat Long Yusue mendatanginya. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit, kenapa aku tidak bisa kemari? Saat kalimat ini keluar, dia ingin membuat mulut besar dengan kasar. Long Yusue secara mengejutkan tidak mengejeknya, tapi duduk di seberangnya. Jiang Weiwei memandang Long Yusue, dan dia sedikit terkejut menemukan bahwa dibandingkan dengan melihatnya Kuyu beberapa hari yang lalu, dia benar-benar memulihkan wajahnya dan tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Yusue, kamu. Long Yusue berkata dengan lemah, apakah kamu ingin mengatakan, mengapa aku terlihat seperti manusia? Jiang Weiwei mengangguk dengan bodoh. Long Yusue berkata, karena saya adalah seorang prajurit. Ah? Jiang Weiwei berpikir dalam hati, apakah ini ada hubungannya dengan tentara? Long Yusue dengan lemah berkata, di dunia ini, tidak hanya ada pria. Bukan berarti wanita tidak bisa hidup tanpa pria. Itu akan menjadi kenangan, kenangan indah. Tapi itu tidak akan ada dalam hidupku. Satu-satunya, dan itu tidak akan menjadi masa depanku. Karena itu tidak mungkin, maka lepaskan. Itu tidak akan membuat semua orang malu bersama. Aku suka dia, tapi hatinya ada di hati orang lain, dan aku tidak bisa meraihnya, kalau begitu lebih baik berteman. Mendengarkan kata-katanya yang bebas dan mudah, Jiang Weiwei menyudutkan, Yusue, kamu, apakah kamu tidak kesal? Kamu tidak menyukai pria lagi. Keluar. Ini permainannya. Setelah Tangwulin memilih Mecha, dia berkata dalam hati. Dalam pertempuran dengan Yuanen Yehui, baginya, titik kegagalan terbesar adalah dia kehilangan kendali secara berlebihan. Tidak terbangun dalam waktu pertama, yang menyebabkan hampir runtuh terakhir. Jika bukan karena kekuatan pertahanannya sendiri yang cukup kuat, jika bukan karena kemampuan super eksplosif dari ledakan naga emas, dia pasti sudah kalah. Dalam game 8 hingga 4 yang sama, pertempuran match hanya akan lebih sulit, tetapi tujuannya adalah juara terakhir. Memegang tombak, dia berjalan perlahan ke lapangan bermain. Dentan mecha benar-benar tertutup oleh sorak-sorai penonton. Senyum tipis muncul di wajah Tangwulin, dia harus menang. Lawannya juga muncul di platform kompetisi, mecha lawannya juga merupakan mecha jarak dekat, dengan pedang di tangannya, yang terlihat biasa saja. Tetapi ketika dia melihat nomor 255 di atas kepala lawan, hatinya terkejut. Itu dia. Untuk lawan, dia memiliki pemahaman. Tidak diragukan lagi dia bukan favorit untuk memenangkan match warfare. Saat ini, yang tampil di hadapannya adalah salah satu favorit juara, meski bukan yang paling populer, ia sudah pasti masuk 3 besar. Sama seperti Tangwulin yang kini memiliki julukan Raja Tombak, yang satu ini juga punya nama panggilan, Master of Metal. Kemampuannya mampu memanipulasi berbagai elemen logam. Selain identitas Master Jiwa dan Master Mecha, pria ini juga pembuat mecha dengan setidaknya level 7 atau lebih tinggi. Meskipun pembuatan mecha lebih mudah daripada ditempa di tahap selanjutnya, masih tidak sesederhana itu untuk mencapai level ini. Pembuat mecha 7 tingkat telah mampu dengan mudah membuat mecha tingkat hitam. Selain itu, beberapa orang mengatakan bahwa tingkat manufaktur mecha pria ini bahkan sudah mencapai level 8 atau lebih tinggi. Ini bahkan lebih menakutkan.
Jika itu adalah pertarungan pribadi satu lawan satu, kemampuan orang ini tidak layak disebutkan di depan Tanggulin. Namun, ketika unsur logam seni bela dirinya dicocokkan dengan mecha, maka terjadi perubahan kualitatif. Tegan King versus Metal Master, Kobayashi, siapa yang kamu suka? Haisu, yang bertanggung jawab untuk menjelaskan match warfare, bertanya pada komentator Kobayashi di sebelahnya. Tak perlu dikatakan lagi. Saya rasa kebanyakan orang sama seperti saya. Master Metal telah mengambil keuntungan besar dengan berpartisipasi dalam StarBattle.net Federation Challenge. Kemampuannya dapat berperan dalam kompetisi. Efeknya pasti lebih dari jiwa bela diri manapun. Meskipun Raja Senjata itu bagus, tetapi ketika Anda menghadapi lawan seperti itu, saya khawatir akan sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Jika kedua belah pihak menggunakan mecha terbaik mereka dalam kenyataan, mungkin akan ada pertarungan lain. Tapi sekarang kelebihan dari Metal Master terlalu jelas. Haisu menghela nafas dan berkata, ya. Menangani kemampuan Metal Master hanya dapat didasarkan pada apakah kekuatan ledakan dapat mengalahkannya sebelum dia menyelesaikan modifikasi. Jika tidak, saya khawatir benar-benar tidak ada peluang. Oke, permainan akan segera dimulai, mari kita tunggu dan lihat. Mungkin, King of Taps bisa melakukan keajaiban? Di tempat kompetisi, Tanggulin memandang lawan di kejauhan, dengan tombak panjang di tangannya. Angkat perlahan. Master Metal? Baik. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Tanggulin langsung memulai permainan dengan suara elektronik. Dengan tombak di tangannya, dia melemparkannya ke arah Master Logam di kejauhan tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia menyalakan pendorong mecha dan berubah menjadi angin kencang, dan langsung menuju ke arah lawan. Mecha Master Logam juga menyalakan pendorong mecha, tetapi alih-alih bergerak maju, ia berbalik dan berlari, menarik diri. Tombak Tanggulin terbang sangat cepat, menggambar busur di udara, tetapi bagaimanapun juga, jaraknya beberapa ratus meter, dan butuh waktu bagi tombak untuk terbang melewatinya. Sementara mecha Metal Master mulai berubah karena bergerak cepat. Hal pertama yang berubah adalah pinggul dan bahu mecha. Metal di sana meleleh dengan cepat, dan struktur internal berubah dengan cepat. Dalam proses perubahan struktur internal, kita dapat dengan jelas melihat bahwa ia mengembun menjadi susunan inti, dan kemudian logam luar ditutup kembali. Itu jelas pendorong yang dipandu jiwa. Itu benar, dengan kontrol elemen logam, yang terbaik dari Master Logam ini adalah mengubah mecha dan memasang kembali mecha dalam pertempuran. Bab 1058 taktik adalah raja. Di pertempuran sebelumnya, salah satunya bahkan membuat mesin standar ini ketika perakitan kembali dan fungsinya selesai, armor tersebut mencapai kemampuan ofensif dan defensif dari mecha level hitam. Ini adalah pertempuran mecha. Master Jiwa tidak dapat meninggalkan mecha, dan hanya dapat menggunakan roh untuk membantu mecha tersebut untuk bertarung. Bagaimana mecha standar bersaing dengan mecha hitam? Hampir semua orang akan memilih untuk meledak dengan kekuatan penuh saat melawannya, tidak memberinya kesempatan untuk membentuk kembali mecha tersebut, namun hingga saat ini, belum ada yang berhasil. Tombak Tanggulin mendarat, tetapi bagaimanapun juga dia gagal mengenai lawannya. Dan Master Logam mengandalkan pendorong yang diselesaikan dengan cepat untuk mendorong mecha standarnya untuk berputar dengan kecepatan lebih cepat. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengontrol jarak, menyelesaikan transformasi mecha, dan kemudian berbalik dan membunuh Tanggulin. Saat pendorongnya selesai, saat itulah kedua sisinya paling dekat, berjarak sekitar 150 meter. Tanggulin mengejarnya dengan cepat, tetapi kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menyusulnya. Ini adalah celah penting dari mecha. Tidak peduli seberapa kuat semangat Tanggulin, tidak mungkin untuk membebani dan mempercepat pendorong mechanya. Ini ditentukan oleh kualitas mecha itu sendiri. Tepat ketika semua orang percaya bahwa permainan ini harus berkembang ke arah yang dikatakan oleh kedua komentator. Tanggulin tiba-tiba pecah. Mecha jarak dekat melompat tajam, melayang di udara dengan kemampuan terbangnya. Segera setelah itu, Kaisar Perak Biru yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari celah di mecha. Kaisar Perak Biru ini membentang dan berubah menjadi keberadaan seperti tentakel, yang masing-masing panjangnya lebih dari 50 meter, dengan dua sisi terbuka, dan lebar horizontal cukup untuk mengendalikan 100 meter. Meskipun tempat dari Starfix Federation Challenge besar, namun juga terbatas. Ketika Kaisar Perak Biru Tanggulin, yang tampaknya memiliki tulang emas, terbuka, jangkauan kendali meningkat pesat. Meski kecepatannya tidak sebaik lawan, namun dengan jangkauan kendali, masih memungkinkan untuk memampatkan ruang hidup lawan. Benar saja, Master Logam yang mengubah mecha itu tidak semudah itu.
Dia hanya bisa merombak satu baling-baling lagi untuk membantunya mengubah arah dengan lebih fleksibel dan bergegas ke penonton. Pada saat yang sama, mulai mengubah inti utama mecha. Setelah inti utama selesai, tingkat kompresi energi yang diberikan ke mecha akan berbeda. Pada saat itu, mengandalkan keunggulan absolut mecha, cukup untuk menekan Tanggulin. Master logam ini sendiri memiliki basis kultivasi dari Santo Jiwa Bercincin 7. Kontrol logam dan mecha Rusia tingkat tinggi digabungkan satu sama lain, dan dia benar-benar yakin untuk menang. Mecha itu berkedip secara horizontal dan horizontal di lapangan, sangat cepat. Meskipun jangkauan kendali Tanggulin lebih besar, dia masih tidak bisa mengejar lawannya. Master logam itu duduk di kokpit, seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau logam, terus-menerus mengubah mecha, dan senyum pemenang sudah terlihat di sudut mulutnya. Mecha akan dapat segera mencapai level ungu, tetapi Anda tidak perlu khawatir sama sekali, kapan itu akan berubah ke level hitam, dan kemudian membunuh lawan dengan kekuatan yang menggelegar, itu seperti menghancurkan semut. Jangan saling memberi kesempatan sama sekali. Apa Gan King, itu hanya lelucon. Pada saat yang sama ketika dia bertekad dalam hatinya, untuk menghindari rute pengejaran Tanggulin, dia secara tidak sengaja terbang keluar dari Tanggulin sebelumnya dan melewati tombak yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tombak panjang, menjerat kaki mechanya seperti kilat, dan sisi lain dari cahaya keemasan terjerat pada tombak panjang yang dimasukkan jauh ke dalam tanah. Selama penerbangan, kaki mecha itu terjerat, seperti mobil yang menginjak rem seketika, dan tubuhnya tiba-tiba kehilangan kendali. Sementara Master Logam terkejut, dia buru-buru mengendalikan mecha. Tapi sudah larut. Kaisar Perak Biru Besar tiba-tiba menyembur keluar dari tanah tanpa peringatan, berubah menjadi paku, menembus mechanya, dan kemudian Kaisar Perak Biru berubah menjadi belitan, memegangnya dengan kuat. Tetap di tanah. Di bawah kendali Master Logam, mecha langsung mencair, mencoba melarikan diri darinya. Namun, saat ini, Tanggulin juga telah tiba. Satu kaki sangat berat di tanah, dan kemudian lapisan cahaya kuning dilepaskan dari mecha Tanggulin. Kontrol gravitasi. Tidak hanya itu, Kaisar Perak Biru Besar di tanah mulai bergerak dengan keras, membagi logam cair menjadi beberapa bagian. Tombak itu jatuh ke tanah, dan tombak itu melintas seperti badai, membelah jejak di tanah. Logam-logam cair itu bahkan tidak sempat terlepas, mereka secara paksa dibagi menjadi beberapa bagian. Apa yang tidak bisa dilakukan? Ketika dia menemukan bahwa lawannya adalah Master Logam, Tanggulin sudah merumuskan strategi. Master Logam adalah yang terbaik dalam pengendalian logam dan pembuatan mecha. Memang dari segi mecha, dia bukanlah lawan dari lawan. Tapi, jangan lupa, dia masih Master Roh Perang tipe kontrol. Logam cair adalah bakat bagi Master Metal untuk menjadi terkenal, bahkan tanpa mecha, dengan tangan ini, dia sulit dikalahkan. Karena selain serangan suhu ultra tinggi, hampir tidak ada kemampuan untuk membatasinya. Namun, ini perang mecha. Ketika tingkat fragmentasi mecha, atau jumlah bagian yang terbagi sudah cukup, sistem akan membuat penilaian. Nomor 66, kemenangan. Master Metal itu berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol konsentrasi logam cairnya, tapi suara elektronik sudah mengumumkan hasil dari permainannya. Bahasa emas yang telah memberikan kontribusi besar berubah menjadi cahaya keemasan, yang menghilang di mecha Tanggulin, dan Lan Yin Chao pulih. Pada saat ini, logam cair terkondensasi dan diubah kembali ke tampilan mecha aslinya. Tapi tidak peduli seberapa tidak mau Master Logam itu, dia kalah dalam game ini. Kedua komentator membuka mulut mereka lebar-lebar, dan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Sudah berakhir. Hilang. Master Logam kalah? Ya Tuhan. Bagaimana ini bisa mungkin? Mengapa tombak yang dilemparkan pada tanggal 66 bisa menggunakan kemampuan roh? Tampaknya itu adalah kumpulan roh seperti ular. Tapi, roh bisa. Apa artinya menggunakan kemampuan roh Master Roh, dan juga menggunakan lebih dari satu? Artinya roh ini setidaknya berada di level 10.000 tahun, kan? Ya. Tidak ada basis kultivasi tingkat 10.000 tahun, bagaimana mungkin jiwa memiliki level seperti itu? Spiritualitas? Bagaimana mereka tahu bahwa Jin Yu sebenarnya adalah produk cacat yang dibeli Tanggulin di pagoda spiritual? Ternyata Master Logam bisa menghadapinya seperti ini. Meskipun ini tidak benar-benar membunuhnya, dalam game, hasil ini sudah cukup. Tidak ada yang optimis dengan Gan King, mengandalkan metode khusus dan jiwa super untuk mengalahkan Master Metal dan masuk semifinal. Sang Master Metal sangat tertekan karena kalah, namun kemudian ia menyadari bahwa jiwa yang tidak pernah ia hargai ternyata cukup kuat sampai batas tertentu, memiliki efek yang sangat besar di medan perang.
Permainan ini kalah dalam taktik dan penilaian. Jiwa tersembunyi Raja Senjata memainkan peran yang menentukan. Tang Wulin tidak terlalu bersemangat untuk mengalahkan lawannya. Menurutnya, meskipun kemampuan Master Logam itu bagus, masih ada celah dibandingkan dengan divisi mecha papan atas seperti Ling Wuyue. Kemampuannya terutama untuk meningkatkan mecha, jadi jika kedua belah pihak sudah menjadi mecha level hitam, keunggulannya akan sangat melemah. Sulit bagi mecha untuk melakukan serangan skala besar, jadi pria ini bisa bertindak sejauh ini. Tentunya, ia tidak memungkiri bahwa pria ini memang memiliki keunggulan unik dalam membuat mecha. Apakah pembangkit tenaga listrik langka? Secara relatif, Tang Wulin lebih suka bertarung melawan lawan dengan keterampilan kontrol mecha yang kuat, yang akan lebih meningkatkannya. Pertempuran hari ini, dengan taktik yang tepat, akan menang pada saat ini. Match Warfare, Semifinal. Bab 1059 Pikiran dalam Pikiran. Orang kuat seperti apa yang akan Anda temui di 2 game berikutnya? Dalam hal Mecha Warfare, skill kendalinya sebenarnya tidak memiliki keuntungan, tapi dia memiliki keuntungan dalam 3 rohnya. Secara umum, seorang master jiwa sudah menjadi master teratas jika ia dapat memiliki jiwa setingkatnya, tetapi ia secara langsung memiliki 3 jiwa berdasarkan penanaman garis keturunan Raja Naga Emas dan keberuntungannya sendiri. Peningkatan dari 3 roh dalam pertempuran master jiwa tidak kecil, tapi menjadi lebih jelas dalam pertempuran mecha. Tyrannosaurus milik Tang Wulin belum muncul, dan dunia melahap Killua Tulip dapat sangat meningkatkan kekuatan rohnya dalam waktu singkat. Tang Wulin tidak hanya berharap untuk memenangkan kejuaraan terakhir, tetapi juga berharap untuk bertemu lawan yang lebih kuat. Hanya dengan melawan yang benar-benar kuat dia bisa meningkatkan dirinya lebih baik. Tinggalkan kabin Stardou dan kembali ke kamar untuk melanjutkan latihan. Saya tidak tahu mengapa, sejak dia melukis potret Guyu hari itu, dia sedang ingin minum kopi. Dalam pikirannya, semua jenis keraguan tentang Guyu, Naer, dan Guyuena, meskipun dia berusaha keras untuk tidak memikirkannya, akan tetap muncul di benaknya terus-menerus. Guyuena masih dalam keadaan amnesia, dan dia tidak punya cara untuk bertanya. Tapi setelah Long Yusue meminta untuk menggambar wajah Guyu hari itu, dorongan hatinya menjadi tak terhentikan. Apa yang sedang terjadi? Sejak Guyu pertama kali muncul di depannya, dia adalah misteri bagi dirinya sendiri. Dia telah berusaha keras untuk mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menjelajahi rahasia orang lain. Tetapi ketika hubungan semakin dalam, bagaimana mungkin dia tidak ingin menjelajahi sama sekali? Mau tidak mau aku merasa sedikit tertekan. Kamarnya sebenarnya di dalam gunung, tapi dekat ke tepi, jadi masih ada jendela. Di luar jendela, ada tebing yang lumayan megah. Dia berjalan ke tempat tidur, membuka jendela, dan membiarkan angin dingin bertiup ke dalam ruangan, meniup tubuh dan hatinya. Aliran udara dingin membuatnya sedikit lebih tenang, dan tubuh serta pikirannya lebih rileks. Guyu, aku tidak bisa begitu egois. Lagi pula kau tetap dirimu. Setelah kompetisi selesai, aku masih harus bekerja keras untuk membantumu memulihkan ingatanmu. Bahkan jika kamu masih meninggalkanku, aku harap kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Saya harap Anda dapat memberitahu saya apa yang sedang terjadi. Sejak kecil ia mengalami terlalu banyak badai dan gelombang. Dibandingkan dengan orang biasa, kualitas psikologisnya jauh lebih baik. Tapi dengan cara yang sama, apa yang dia bawa terlalu berat sekarang. Hanya ketika dia bersama teman-temannya dan Guyu dia akan sedikit rileks. Dia merindukan hari-hari di kampus. Tapi sekarang selama dia memikirkan akademi, dia merasakan sakit yang menusuk. Tarik napas panjang, seolah-olah Anda ingin meniup semua depresi di dada Anda. Apapun yang terjadi, Anda harus maju selangkah demi selangkah. Guyu berkata bahwa aku tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dia mencintai dirinya sendiri, tetapi masalah ini telah memaksanya untuk meninggalkan dirinya sendiri. Dalam analisis terakhir, hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia harus menghadapi yang sangat kuat. Sebarkan menara roh? Iya. Dibandingkan dengan pagoda penyebaran roh, dia sangat kecil, tetapi dia harus menghadapinya. Bahkan jika itu adalah pagoda roh, bagaimana dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang dibom, tetapi hanya markas Spirit Chuan Tower yang tidak jauh dari sana yang mengurus diri mereka sendiri. Mengapa? Tang Wulin sudah meragukan menara transmisi roh. Di masa depan, jika dia ingin membangun kembali Akademi Shrek, dia pasti tidak akan bisa menyingkirkan masalah bertabrakan dengan menara transmisi roh. Akademi Shrek yang kuat jelas bukan yang ingin dilihat oleh organisasi Spirit Spreading Pagoda. Terlebih lagi, bagaimana dengan federasi? Apakah federasi bersedia mendukung rekonstruksi Akademi Shrek? Semua ini yang harus saya hadapi. Saat menghadapi ini, yang dibutuhkan adalah kekuatan dan kekuatan.
Setiap kali dihadapkan pada penderitaan, dia selalu terbiasa mengatakan pada dirinya sendiri mengapa ada kesulitan karena dia tidak cukup kuat. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya, kekuatannya meningkat lagi dan lagi, dan dia membuat lompatan lagi dan lagi, yang membuatnya secara bertahap berbaris menuju puncak dunia master jiwa. Dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia adalah harapan dan masa depan Akademi Shrek, Sekte Tang, dan miliknya sendiri. Berjuang untuk melanjutkan. Suasana baru-baru ini dari Legiun Dewa Darah agak aneh, dan jelas lebih seru dari biasanya. Terutama karena Jiang Weiwei mengatakan dalam Legiun jarak dekat bahwa Raja Naga Emas adalah saudara baiknya, Blood Nine yang baru dipromosikan di Camp Dewa Darah. Berita tersebut menyebar ke seluruh Legiun dan menjadi topik hangat diskusi di seluruh Legiun. Mayor Jenderal yang begitu muda, bahkan dalam pasukan Dewa Darah dengan pangkat tinggi, belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi di tempat lain. Raja Naga Emas, itu adalah pemain yang telah mencapai 4 besar dari tantangan Federasi StarBattle.net. Ini berarti bahwa master jiwa yang dibudidayakan di bawah armor pertempuran 3 karakter Legiun ini adalah yang terkuat. Semakin banyak orang di kafe, karena banyak orang yang bertanya bahwa Tanggulin biasa pergi ke sana untuk minum kopi hitam. Belakangan ini, penjualan kopi hitam di kafe-kafe telah melonjak 10 kali lipat, mungkin karena pejuang lain secara tidak sadar percaya bahwa minum kopi hitam kemungkinan besar bermanfaat untuk budidaya. Padahal, kopi hitam memang memiliki beberapa efek menyegarkan, ditambah dengan prakonsepsi, sangat memungkinkan sebagian orang melakukan terobosan tertentu dalam proses budidaya. Namun, Tanggulin belum muncul di kedai kopi belakangan ini, menyebabkan banyak perwira yang ingin menyaksikan generasi pertama generasi muda Angkatan Darat kembali tanpa hasil. Namun, berbagai berita tentang Tanggulin, termasuk berbagai video yang ia munculkan di game sebelumnya, juga mulai beredar luas di kalangan ketentaraan. Secara khusus, ada berita dari Camp Dewa Darah bahwa gelombang kehidupan yang muncul di Camp Legiun sebelumnya, yang membuat semua orang mendapat manfaat dari baptisan kehidupan, disebabkan oleh terobosan Tanggulin sendiri. Situasi spesifik perkemahan Dewa Darah sedang dipelajari. Mengenai hal ini, baik Komandan Legiun Dewa Darah dan pemimpin senior Legiun lainnya setuju dengan penyebaran berita ini. Untuk sementara waktu, meskipun Tanggulin jarang muncul di depan umum, reputasinya di Legiun Dewa Darah berkembang pesat. Terutama, setelah Ling Weiwei tersingkir di ronde terakhir Mecha Battle, dia secara tidak sengaja mengatakan bahwa Tanggulin adalah Ratu Raja Senjata di 4 besar. Tanggulin bahkan lebih terkenal. Soul Master Warfare dan Mecha Warfare keduanya memasuki semifinal, saya khawatir ini satu-satunya. Bagaimanapun, 7 orang lainnya jelas berbeda. Melihat lebih dekat pada metode pertempuran dan senjata Raja Naga Emas dan Raja Tombak memang bisa meyakinkan. Jiang Weiwei sedikit tertekan dan meminum minuman keras berkekuatan ganda di depannya, mengeluh kepada saudari di sampingnya, Julie, berapa lama Anda mengatakan bahwa anak ini Wulin telah menjadi Legiun? Tidak akan setengah tahun setelah dia kenyang, bagaimana dia bisa pergi? Begitu cepat? Jiang Qiwei terkekeh, mengapa, saudara, kamu cemburu pada orang lain? Jiang Weiwei berkata tanpa malu-malu, ini lebih dari cemburu, itu hanya kecemburuan dan kebencian. Yusue menyukainya, kekuatannya kemajuannya terlalu cepat. Awalnya saya pikir dia lebih rendah dari saya, tetapi setelah ini saja, saya sudah sulit dikalahkan. Semua orang adalah manusia, mengapa celah ini begitu besar? Jiang Qiwei mengangkat bahu, bagaimana saya tahu? Ngomong-ngomong, saya juga sangat tertarik padanya. Bukankah hubungan Anda dengannya sangat baik? Mengapa, jual dan jual adik Anda? Jiang Weiwei memutar matanya, dia punya pacar. Kalian semua berinisiatif untuk menolak Yusue, apa yang kalian lakukan? Hei, apakah kamu saudara kandungku? Di matamu, aku jauh lebih buruk dari Yusue, kan? Jiang Qiwei meletakkan tangannya di pinggul dengan wajah kebencian. Jiang Weiwei buru-buru tertawa dan berkata, tentu saja tidak. Kamu dan Yusue sama-sama pandai memenangkan lapangan. Bukankah ini keindahan di mata kekasihku? Kata Jiang Qiwei. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, jangan datang ke sini. Hanya lidahmu yang canggung. Aku tidak repot-repot mengatakanmu. Kamu pantas mendapatkannya jika kamu tidak bisa mengejar hujan dan salju. Jiang Weiwei berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika saya bersamanya, saya sangat bodoh. Saya ingin merokok sendiri. Jiang Qiwei berkata dengan penuh semangat, saya bisa melakukannya untuk Anda. Jiang Weiwei tidak marah. Berkata, lewat. Dengan kata lain, menurutmu seberapa jauh Wulin bisa melaju di game berikutnya? Jiang Qiwei mengangkat bahu dan berkata, apakah itu penting?
Soul Master Warfare dan Mecha Warfare keduanya memasuki semifinal, ini sudah cukup. Ini membuktikan bahwa dia sebenarnya nomor satu dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Adapun untuk game-game berikut, apakah itu penting? Jiang Weiwei berkata, mengapa itu sama? Jika Anda memenangkan pertandingan lain, Anda akan menjadi 2 teratas, atau setidaknya runner-up. Jika Anda memenangkan 2 pertandingan lagi, Anda akan menjadi juara. Wen Wu adalah yang pertama dan Wu adalah yang kedua. Hanya seorang juara yang benar-benar bisa menjadi kenyataan. Dia ingat. Jiang Qiwei menghela nafas ringan dan berkata, pikirkan tentang lawan di belakangnya, apakah menurutmu dia bisa terus bergerak maju? Bab 1060 kedatangan semifinal. Jiang Weiwei terdiam sesaat, mengerutkan kening, sepertinya, ini lebih sulit. Orang lain benar-benar sulit untuk dihadapi. Jiang Qiwei berkata, jadi, semifinal ganda sudah cukup. Pertandingan berikutnya, tidak apa-apa untuk kalah. Pokoknya, dia sudah terkenal sekarang. Setidaknya tidak di Legion. Yakin bahwa suaranya menjadi dewa darah di masa mudanya hampir menghilang. Saya pikir petugas Blood Nine yang asli akan lebih merepotkan kali ini. Saya tidak tahu apakah camp Dewa Darah akan meningkatkan jumlah Dewa Darah karena penampilan luar biasa Wulin. Jiang Wuyudao, aku masih memiliki sedikit kepercayaan pada Wulin. Orang ini juga bukan manusia. Tahukah kamu? Bahkan jika dia membiarkanku mengalahkanku sekarang, hasil akhirnya melelahkanku. Oleh karena itu, dia mungkin tidak dapat memenangkan kejuaraan, terutama di sisi pertempuran jiwa guru. Jiang Qiwei berkata, pertempuran jiwa guru? Jiwa guru melawan lawan berikutnya, tapi dia sudah memahami pembangkit tenaga listrik teratas Soul Blade. Seluruh federasi terkenal, pembunuh Legion Selatan. Dikatakan bahwa jika orang ini tidak memiliki temperamen buruk dan popularitas yang buruk, dia akan menjadi petarung 3 karakter. Mata Jiang Weiwei bergerak sedikit, setan pedang angin Nok, Sima Jinchi. Memang, terus. Dia, kesulitannya memang agak besar. Wulin dalam masalah. Namun, mungkin tidak ada kesempatan sama sekali. Bagaimanapun, Wulin juga memiliki niat untuk menembakkan senjata. Jiang Qiwei meringkuk bibirnya, bisakah pikiran dan jiwanya sama? Jiang Mai mendengus, baiklah, mari kita bertaruh. Jiang Qiwei tersenyum, apa yang kamu pertaruhkan? Jiang Weiwei berkata, bukankah kamu selalu menginginkan perisai roh hitam untuk melengkapi mecha MU? Jika saya kalah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membelikannya untuk Anda. Jika saya menang, maka Anda akan membantu saya mengeluarkan Yusue sekali, setidaknya biarkan dia menemani saya makan. Bagaimana kalau? Taruhannya, Wulin bisakah Anda mengalahkan setan pedang angin Sima Jinchi? Mata Jiang Qiwei berbinar, oke, saya yakin. Pada saat ini, Long Yusue sedang duduk di asramanya, melihat layar panduan jiwa yang tergantung di dinding, diam-diam menunggu semifinal dari tantangan Federasi StarBattle.net. Tanpa menyadarinya, dia telah dikhianati oleh pacar yang baik. Masih ada waktu setengah jam sebelum semifinal dimulai. Bisakah dia menang? Suasana hati Long Yusue sedikit gugup, dan perasaannya terhadap Tang Wulin sangat rumit. Setelah kembali hari itu, dia dalam keadaan kesurupan untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa dia mungkin benar-benar tidak memiliki kesempatan, tetapi dia tetap tidak bisa tidak memperhatikannya. Tidak ada yang lain, setidaknya, ketika memperhatikannya, dia bisa melupakan rasa sakit untuk sementara. Sejak kecil, dia menyukai yang kuat, dia selalu membayangkan bahwa calon suaminya akan menjadi pemimpin dunia yang kuat. Suatu ketika, dia juga memiliki kesan yang baik tentang Jiang Weiwei. Di antara generasi muda, Jiang Weiwei sudah sangat baik dan memperlakukannya dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak memahami niatnya? Namun, dalam pikirannya, Jiang Weiwei luar biasa, tetapi tidak cukup sempurna. Bagaimanapun, itu sangat buruk. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Sampai Tang Wulin muncul. Dia ingat dengan jelas setiap kali dia memiliki senyum di wajahnya, sampai dia menyadari bagaimana perasaannya, dia tiba-tiba menyadari betapa naifnya dia sebelumnya. Cinta tidak diukur dengan kekuatan setiap saat, itu adalah semacam perasaan, itu adalah percikan instan yang meledak di hati saya. Bahkan jika Tang Wulin tidak pecah atau menjadi lebih kuat setelah itu, dia masih menyukainya di dalam hatinya. Terlepas dari segalanya, ini adalah cinta sejati. Dalam kehidupan seseorang pasti selalu ada cinta dan perasaan seperti itu beberapa kali. Dan selama Anda menangkapnya sekali, Anda dapat menemukan kehidupan sejati Anda. Dia tidak membenci Tang Wulin, lagi pula, Tang Wulin tidak pernah menyakitinya dari awal sampai akhir, dia juga tidak memiliki sikap ambigu.
Bahkan, dia sedikit berterima kasih kepada Tanggulin, penampilannya yang membuat dirinya benar-benar mengerti seperti apa cinta itu. Wulin, kamu harus datang. Tidak peduli seberapa kuat lawan Anda pasti bisa mengalahkannya, bukan? Asrama, tempat istirahat, bar, kedai kopi. Semua tempat di Blood God Legion yang memiliki layar Sol Gui dan C, pada saat ini, layarnya telah disinkronkan dengan final Star Battle.net Federation Challenge, menampilkan pemandangan yang sama. Dan pertandingan selanjutnya juga membuat semua orang menantikannya. Raja Naga Emas, hadapi Pedang Iblis. Semifinal, game pertama. Di camp Dewa Darah, segera setelah Darah duduk di tengah, semua Dewa Darah lainnya duduk di sampingnya, termasuk mantan Darah 9. Bahkan wakil kepala camp Dewa Darah berada di sini di bawah kepemimpinan Komandan Legion Minjing Douluo Zhang Huanyun untuk menonton pertandingan ini bersama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini, di aula camp Dewa Darah, ada lebih dari 15 pembangkit tenaga listrik bertajuk Douluo, dan ada 2 master baju besi tempur 4 karakter. Di seluruh benua, tidak lebih dari 4 kekuatan yang dapat mencapai level ini. Zhang Huanyun duduk di samping Sui. Cao tua, apakah menurutmu anak ini bisa menang? Bukankah kamu mengatakan bahwa tugas baginya adalah menjadi juara? Jika dia kalah, apakah ada hukumannya? Sui berkata dengan enteng, tujuan? Itu hanya untuk berbicara. Bagaimana saya tahu siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini? Hah? Mulut Zhang Huanyun bergerak-gerak, apakah kamu terlalu bandel? Douluo Cao Desi yang kejam berkata dengan enteng, jika aku tidak bandel, aku akan kamu, Legiun Dewa Darah yang tidak peduli, harus menjadi yang berdarah? Ekspresi orang-orang di sekitar tidak bisa menahan sedikit aneh seperti yang mereka katakan, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Bukankah begitu? Tidak ada burung di pegunungan yang tertutup salju. Cao Desi. Zhang Huanyun mengertakkan gigi, tapi dia segera menunjukkan senyuman di wajahnya, bagaimana kalau berdiskusi? Kamu lihat, camp Dewa Darahmu sudah penuh, masih ada satu lagi. Tidak banyak, satu kurang dari dia tidak terlalu sedikit. Dan pihak saya, tetapi ada kekurangan penerus yang benar-benar dapat mendukung seluruh legiun. Jika dia datang, saya akan berlatih dengan baik, dan setidaknya dapat mendukung Legiun Dewa Darah selama 100 tahun ke depan. Ditambah dengan metodenya yang dapat melemahkan pesawat jurang, mungkin kita akan dapat sepenuhnya menyelesaikan musuh bebuyutan kita dalam waktu 100 tahun. Douluo yang kejam menarik telinganya, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menangkapnya. Kamu sedang menunggumu. Zhang Huanyun berkata dengan kejam. Sui Er tidak bisa membantu tetapi berkata, Zhang Tua, jangan bicara omong kosong. Anda memiliki ahli waris, apakah kita tidak kekurangan di sini? Selain itu, Wulin, anak ini, tidak ditakdirkan untuk tinggal di camp Dewa Darah di masa depan. Zhang Huanyun alisnya sedikit berkerut, tentu saja, dia sudah tahu asal mula Tang Wulin. Itu belum tentu. Orang yang berbicara ternyata adalah Douluo yang kejam. Oh, bisakah kamu menjaganya? Ini dikirim olehmu Sekte Tang. Selama kamu bisa memastikan untuk menjaganya, bahkan jika kamu telah berada di camp Dewa Darah. Mata Zhang Huanyun berkedip. Perkemahan Dewa Darah juga merupakan bagian dari Legiun Dewa Darah. Selama Tang Wulin mau tinggal di sini, dia pasti akan berkontribusi untuk Legiun di masa depan. Cao Desi berkata, tunggu dan lihat. Itu tergantung pada seberapa cepat dia tumbuh. Awan ajaib, jika suatu hari, kita benar-benar menyelesaikan masalah pesawat jurang, apa yang akan kamu lakukan? Zhang Huanyun tertegun. Setelah beberapa lama, dia tidak pernah memikirkan masalah ini, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah pesawat jurang dalam hidupnya. Aku belum memikirkannya. Jika ada hal yang bagus, maka tentu saja berjalan-jalan, dan kemudian mengejar hal-hal ilusi itu. Meskipun dia belum memiliki basis kultivasi limit Douluo, itu hanya tembakan pendek. Mengapa dia begitu menghargai Tang Wulin? Salah satunya karena gelombang kehidupan belum lama ini akhirnya membukakan pintu untuknya. Yang dia miliki sekarang adalah dia bisa berdiri teguh setelah mengambil langkah ini.